Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah. Bertemu lagi dengan Pak Ubay dengan materi pendidikan agama Islam, khususnya kelas 12 MM1 SMK Waitasim Surabaya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pembahasan sebelumnya sudah Pak Ubay sampaikan tentang iman kepada hari akhir. Yang namanya iman kepada hari akhir itu adalah sebuah kewajiban kepada kita semuanya. Sehingga ketika orang sudah beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada utusan Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat Allah, maka tentu orang tersebut akan mendapatkan beberapa nikmat, beberapa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di akhirat nanti ada dua tempat, seperti apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di akhirat itu cuma ada dua tempat, ada al-jannah, ada as-sa'ir, ada surga, ada neraka. Lalu kemudian surga itu apa? Surga, beberapa ulama menyatakan bahwasanya surga ini merupakan tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya surga itu adalah tempat yang nikmat sekali, tempat yang indah sekali, yang tidak pernah terfikirkan di dalam benak kita, tidak pernah kita dengar melalui telinga kita, tidak pernah kita lihat melalui mata kita tentang keindahan itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar tentang keindahan surga itu. Makanya surga ini banyak yang mendambakan. Kenapa kemudian didambakan? Karena indah. Maka prinsipnya setiap kalian melihat sesuatu yang indah, maka ingatlah surga itu jauh lebih indah dari itu semua. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, tempat di akhirat ada neraka. Apa neraka itu? Neraka merupakan tempat yang penuh dengan siksa dan kehinaan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang durhaka, seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 131 sampai dengan 133. Seperti firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang kafir, dan taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di neraka itu luar biasa tersiksanya. Bahkan disebutkan di dalam keterangan, di neraka itu tidak ada orang yang tidur. Kenapa? Bagaimana mau tidur? Panasnya luar biasa. Di surga pun tidak ada orang tidur. Kenapa kok di surga tidak ada orang tidur? Terlalu indah surga itu untuk dibuat tidur. Makanya di surga tidak ada orang tidur, di neraka tidak ada orang yang tidur. Seperti apa sih panasnya api neraka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, seandainya mengambil bagian terkecil dari api neraka, misalnya sekecil biji wijen,
diambil kerikil yang dipanaskan di api neraka, diletak di embun-embunannya manusia, atau diletak di bawah telapak kaki manusia, maka langsung seketika itu mendidih sampai ke otak-otaknya. Itu baru sekecil biji wajan. Bagaimana coba seandainya secara keseluruhan ada api neraka di sekelilingnya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka yang luar biasa dahsyatnya ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika orang sudah bertakwa kepada Allah, maka berarti orang itu iman kepada hari akhir. Disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. Itu berarti mencerminkan orang itu iman kepada hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterimalah amal-amal yang lain. Namun jika sholatnya ditolak, maka ditolaklah amal-amal yang lain. Rawahu Tabrani, yang diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu. Maka oleh karena itu, marilah kita disiplin di dalam melaksanakan sholat tepat waktu, jangan bolos-bolos, jangan malas-malas, khususnya anak-anakku kelas 12 MM1. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perilaku iman kepada hari akhir yang nomor 3 adalah mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Orang yang suka membantu fakir miskin, tetangga kanan kirinya membutuhkan bantuan, dibantu, berarti orang tersebut iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap segala sesuatu ada kuncinya. Kullu syai'in miftahun. Sedangkan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Karena kesabaran mereka adalah kawan akrab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ketika kita membantu kawan akrabnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita pun akan masuk ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Menyantuni berarti berbagi, memelihara berarti bersama dengan anak-anak yatim, mengasuh anak-anak yatim dengan sebaik mungkin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima, berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik, baik saja atau diam. Jadi orang yang berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik, atau jika tidak bisa bertutur kata dengan baik, lebih baik diam, maka berarti orang tersebut iman kepada hari akhir. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya ia menghormati tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam saja. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat Ubay sampaikan. Mudah-mudahan materi pada kesempatan ini bisa memberikan spirit kepada kita semua untuk lebih semangat di dalam melakukan ibadah. Dan Pak Ubay juga menghimbau kepada semua anak-anakku kelas 12 MM1, semangatlah di dalam belajar, disiplinlah di dalam belajar, jangan sampai
malas-malesan, apalagi tidak mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Mengapa? Saat ini mungkin tidak terasa, tapi nanti ketika kalian sudah lulus, Pak Ubay yakin bagi yang suka malas-malesan, bagi yang suka bolos-bolosan, pasti akan menyesal. Kenapa? Ilmu itu adalah investasi di masa yang akan datang. Ilmu itu akan menjaga kalian di masa yang akan datang, baik dari tipu daya manusia maupun tipu daya jin dan setan. Dan ketika kita sudah memiliki ilmu, insya Allah menjadi orang yang berharga di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ala siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.